Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan bagaimana menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB ya. Nah, di sini ada trik mudah, cepat, dan di sini akan kita bagi menjadi bilangan kecil dan bilangan besar ya. Nah, yang pertama kita tentukan KPK dan FVB jika bilangannya kecil ya. Tentukan KPK dari 2 dan 3. Nah, dalam menentukan KPK dari 2 dan 3 ini kan bilangannya kecil-kecil saja. Maka yang kita butuhkan adalah perkalian kita ya, perkalian 2. Nah, ini lihat perkalian 2 di dalam pikiran kita seperti ini. Kemudian kita tulis nih kelipatannya ya. Kelipatannya apa saja? Kelipatan dari 2, perkalian dari 2 hasilnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Nah, kemudian 3. Nah, berarti di dalam pikiran kita perkalian 3 hasilnya berarti itu adalah kelipatan dari 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Nah, inilah langkah pertama, yaitu kita menentukan kelipatan ya kan. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Ada 3 langkah nih. Yang pertama kita tentukan kelipatannya. Nah, yang kedua kita tentukan kelipatan persekutuannya ya. Kita masuk ke langkah kedua nih, kelipatan persekutuannya. Artinya apa? Kita cari di dalam kelipatan 2 dan 3 ini mana yang bernilai sama. 6, 12 dan 18 dan seterusnya di sini ya. Dan seterusnya. Nah, setelah langkah kedua baru kita masuk ke langkah ketiga, kelipatan persekutuan terkecil. Kita ambil yang terkecilnya. Nah, kelipatan persekutuan terkecilnya atau KPK dari 2 dan 3 adalah ya 6. Nah, ada yang bertanya mungkin kenapa kita ambil yang terkecil? Nah, KPK kelipatan persekutuan terkecil, karena kalau kita ambil yang terbesar kita tidak tahu nih yang terbesarnya berapa ya kan. Nah, berarti maka kita ambil yang terkecil yaitu 6, kelipatan persekutuan terkecil. Bisa ya, 1, 2 dan 3 langkah ini. Nah, berikutnya tentukan FVB dari 12 dan 20. Nah, di dalam menentukan FVB ini masih termasuk bilangan yang kecil nih, 12 dan 20. Nah, kita gunakan perkalian kita ya. Atau di sini kita menggunakan tabel ya. 12 itu berapa kali berapa yang hasilnya 12. Nah, mulai dari 1 ya, 1 dikali 12 pastinya ya. Kemudian 2 kali 6. Terus berapa lagi? 3 kali 4. Nah, berarti ini adalah faktornya. Nah, seperti KPK, FVB juga sama. Kita butuh 3 langkah. Kita cari faktornya dulu. Habis itu kita cari faktor persekutuannya. Setelah itu baru kita dapatkan faktor persekutuan terbesarnya ya. Nah, ini nih faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Oke ya. Nah, kalau KPK itu tak terhingga nih dan seterusnya. Kalau FVB itu ada batasnya ya. Sekarang 20 kita cari faktornya ya. Berarti berapa kali berapa nih? Ya pastinya 1 dikali 20 ya. Kemudian berapa lagi yang hasilnya 20? 2 dikali 10. Terus 4 dikali 5. Nah, berarti inilah faktor dari 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Langkah 1 selesai ya, langkah yang pertama. Langkah yang kedua, nah setelah itu kita tinggal cari saja faktor persekutuannya. Faktor yang bernilai sama berapa saja? 1, 2, dan 4.
ya. Nah, setelah itu langkah yang kedua selesai, tinggal kita ambil faktor persekutuan terbesarnya. FPB dari 12 dan 20 adalah, nah dari sini faktor persekutuan terbesarnya yang mana? Ya 4 pastinya ya. Nah, jadi FPB dari 12 dan 20 adalah 4. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa tidak yang terkecil? Ya, karena kalau yang terkecil pasti faktor persekutuan itu terkecil, pasti semuanya 1 ya. Nah, jadi bisa sama semua dong. Nah, maka kita ambil yang paling besar, yang terbesarnya, begitu. Bisa dipahami ya? Sekarang kita akan coba contoh yang lain ya. Masih bilangan yang kecil-kecil nih. Tentukan KPK dari 3, 4, dan 6. Perkalian dari 3, kelipatan dari 3, 3, 6, 9, dan seterusnya. Lalu perkalian 4, kelipatan dari 4, 4, 8, 12, dan seterusnya. Lalu 6, kelipatan dari 6, perkalian 6 berarti 6, 12, 18, dan seterusnya. Langkah 1 selesai ya, dalam menentukan kelipatan. Berikutnya, kita mencari kelipatan persekutuannya, berarti tinggal cari mana kelipatan yang bernilai sama. 12 sama, 24 sama, dan seterusnya nih. Kalau kita teruskan ini masih ada ya. Nah, kelipatan persekutuannya berarti 12, 24, dan seterusnya. Nah, selanjutnya langkah ketiga, kita tinggal ambil kelipatan persekutuan terkecilnya. Jadi KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 12. Bagaimana? Bisa ya? 3 langkah itu. Nah, kita coba untuk FPB sekarang. Tentukan FPB dari 8, 16, dan 24. Seperti biasa, kita cari faktornya dulu dengan menggunakan tabel ya. 8, 1 dikali 8, 2 dikali 4. Inilah faktor dari 8 ya, 1, 2, 4, dan 8. Lalu kita mencari faktor dari 16, 1 dikali 16, 2 dikali 8, 4 dikali 4. Berarti inilah faktor dari 16, 1, 2, 4, 8, dan 16. Lalu kita mencari faktor dari 24, 1 dikali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6 ya. Berarti inilah faktor dari 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Langkah pertama selesai ya. Nah, sekarang kita tinggal tentukan faktor persekutuannya. Faktor yang bernilai sama. Ini ya, 1, 2, 4, dan 8. Selesai langkah kedua ya. Nah, sekarang kita tinggal mengambil faktor persekutuan terbesarnya. Langkah yang ketiga ya. FPB dari 8, 16, dan 24 adalah 8 ya, yang terbesar tentunya. Oke, bagaimana ya? Bisa ya? Nah, jadi kalau bilangannya kecil, angkanya kecil, kita pakai cara ini saja, lebih cepat dan mudah, bukan? Ya, mudah teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK dan FPB jika bilangannya besar ya. Nah, lihat contohnya nih. Tentukan KPK dan FPB dari 36 dan 270. Nah, di sini Mister akan menggunakan cara tabel ya. Menurut Mister ini yang paling cepat ya. Nah, kita buat seperti ini, 36, 270. Lalu 36 dengan 270 ini kita bagi dengan bilangan prima. Kita bagi berapa? Ya, kita bagi 2 ya. Nah, karena apa? 36 ini bilangan genap, 270 juga bilangan genap. Kedua bilangan ini habis dibagi 2, maka kita bagi 2 ya. Nah, 36 dibagi 2, 18, 270 dibagi 2, 135. Bisa ya? Nah, sekarang
18 dengan 135. Kedua bilangan ini dibagi berapa lagi? Ya, dibagi 3. Habis dibagi 3 kedua bilangan ini ya. 18 dibagi 3, 6. 135 dibagi 3, ya 45. Nah, sekarang 6 dengan 45 dibagi berapa lagi? Ya, dibagi 3 lagi ya. Masih habis ya. 6 dibagi 3, 2. 45 dibagi 3, 15. Nah, sekarang 2 dengan 15. Ini sudah tidak ada lagi bilangan yang habis membagi kedua bilangan ini ya, kecuali 1. Nah, berarti sudah selesai. Sekarang kita akan menentukan KPK dari 36 dan 270. Nah, bagaimana? Bisa ya cara menentukan KPK dan FEB dengan menggunakan tabel, dengan membagi seperti ini. Nah, saatnya kita menentukan KPK-nya. Nah, untuk menentukan KPK itu kita tinggal ambil seluruh bilangan yang membagi dan sisanya ini ya. Kita kalikan 2 dikali 3 dikali 3 dikali 2 dikali 15. Berapa hasilnya? Nah, kita kalikan yang ini dulu ya. 2 dikali 3 dikali 3 18. Terus 2 dikali 15 30 ya. Berarti 18 dikali 30 berapa? Ya, 540. Berarti ini KPK-nya. KPK dari 36 dan 270. Nah, sekarang FVB-nya. FVB dari 36 dan 270 itu yang mana? Nah, di sini FVB-nya itu adalah bilangan yang membagi ya kedua bilangan ini ya. Nah, berarti berapa ini? Nah, ini yang sudah diwarnai biru. Hijau. Ya, 2 dikali 3 dikali 3. Berapa hasilnya? 18. Berarti FVB dari 36 dan 270 adalah 18. Bagaimana? Mudah teman-teman ya? Nah, mudah. Sekarang kita coba lagi ya. Masih bilangan yang besar nih. Tentukan KPK dan FVB dari 24, 36, dan 42. Kita gunakan tabel ya, kita tulis angkanya seperti ini. Kemudian ini bilangan genap semua, maka kita bagi 2 ya. Masing-masing semuanya akan kita bagi 2. 24 dibagi 2, 12. 36 dibagi 2, 18. 42 dibagi 2, 21. Nah, sekarang 12, 18, 21 dibagi berapa? Dibagi 3 ya. Nah, di sini sebenarnya ada triknya ya. Ada cirinya. Bilangan yang habis dibagi 2 itu cirinya bilangan genap. Yang habis dibagi 3 itu ada, habis dibagi 5 juga ada. Mungkin di video selanjutnya kali ya akan dijelaskan. Nah, di sini kita bagi 3 ya. 12 dibagi 3, 4. 18 dibagi 3, 6. 21 dibagi 3, 7. Nah, sekarang masih ada yang bisa dibagi. Nah, masih ada ya, 4 dengan 6 ini masih bisa dibagi 2 ya. Nah, 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. 7 dibagi 2 itu tidak habis. Nah, jika tidak habis maka jangan dibagi, angkanya ditulis saja. Nah, karena ada angka yang tidak habis dibagi oleh 2, maka 2-nya ini kita tandai dengan dilingkari seperti ini ya. Untuk apa? Nah, nanti fungsinya di sini ya. Nah, sekarang KPK, kita cari KPK-nya. Nah, untuk mencari KPK-nya bagaimana tadi? Ya, bilangan yang membagi dan sisa pembagiannya. Ke semua bilangan ini kita kalikan ya. Jadi kita tulis 2 dikali 3 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Begitu ya. Nah, sekarang kita kalikan ya. 2 dikali 3 dikali 2 berapa? Ya, 12. Kemudian ini 2 dikali 3 dikali 7, 42. Nah, lalu kita kalikan nih, 12 dikali 42 berapa? 504. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari FVB-nya. Nah, untuk FVB
Kalau untuk FVB itu bagaimana? Untuk FVB itu bilangan yang dapat membagi seluruhnya ya, ketiga-tiganya ini. Berarti yang mana saja? 2 dan 3 ini saja FVB-nya ya. Kalau 2 tidak termasuk karena dia tidak dapat membagi habis angka 7. Nah, berarti FVB dari 2, 24, 36, dan 42 adalah 2 dikali 3. Berarti 6. Bagaimana? Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, jika dirasa ada yang masih kurang jelas, silahkan ditonton lagi atau silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.